Ketua Tim dan Sekretaris pasangan calon untuk mendampingi penyerahan. Bapak Ibu mohon untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya ialah penyerahan cindramata yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan, kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Hadirin, akan kami lanjutkan acara dengan foto bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada Ketua KPU Provinsi Bali, anggota KPU Provinsi Bali untuk berkenan berfoto bersama dengan pasangan calon dan istri dari pasangan calon. Baik, berikutnya kami undang tim pasangan calon dan partai pengusul pasangan calon untuk berfoto bersama. Kepada awak media kami persilahkan. KPU melayani. Terima kasih. Baik, berikutnya kami mohon mengundang anggota ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024
Dr. Insinyur Iwayan Koster MM dan Inyoman Giri Prasta Esos beserta tim pasangan calon dan pimpinan partai pengusul untuk melakukan konferensi pers bersama dengan rekan-rekan media di tempat yang telah kami siapkan. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 Dr. Insinyur Iwayan Koster MM dan Inyoman Giri Prasta Esos. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para undangan yang menyertai kami dalam rangka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung oleh PD Perjuangan beserta partai pengusung lainnya yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, PKB, Bulan Bintang, Gelora, Partai Umat, dan Partai Buruh. Dan terutama sekali yang saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan media seluruhnya yang telah hadir pada acara pendaftaran kali ini. Pertama-tama
saya ingin menyampaikan bahwa sesuai tahapan Pilkada serentak 2024, pada hari ini kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster bersama Nyoman Giri Praste yang disingkat Koster Giri, mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Ini adalah hari yang kami pilih karena memang merupakan hari baik menurut kearifan lokal Bali. Tepuk tangan untuk penyelenggaraan acara pendaftaran ini. Yang kedua, juga kami perlu menyampaikan bahwa pada hari yang baik ini kami tidak saja mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, tapi juga mendaftarkan pasangan calon bupati, wakil bupati, pasangan calon wali kota, wakil wali kota secara serentak di seluruh Bali. Ini dilakukan agar sejalan dengan spirit Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dan yang ketiga, kami menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita di Bali adalah kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati, wakil bupati se-Bali beserta calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh PD Perjuangan bersama partai pengusung lainnya dalam pembangunan Bali ke depan sebagai visi misi, itu semuanya bersama-sama mengimplementasikan visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satketu Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Di periode pertama, Nangun Satketu Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, menuju. Maka di periode kedua ini tidak lagi menuju, tapi sudah berada dalam ruang dalam Bali era baru, karena di periode pertama sejumlah pencapaian pembangunan dalam melaksanakan visi Nangun Satketu Loko Bali telah dicapai sejumlah kemajuan baik berkaitan dengan pembangunan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang secara keseluruhan pencapaiannya dituangkan dalam 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Dan upaya ini akan terus dijalankan ke depan dalam melaksanakan visi Nangun Satketu ini. Yang pertama adalah melanjutkan sejumlah program yang belum diselesaikan dengan tuntas di periode pertama, akan diselesaikan secara tuntas di periode kedua bersama pasangan yang baru sebagai wakil gubernur Bali, yaitu Nyoman Giri Praste. Tepuk tangan untuk Nyoman Giri Praste. Yang kedua, tidak saja melanjutkan apa yang sudah dicapai di periode pertama, tapi memang juga ada hal-hal baru yang harus diakomodir, dijalankan sebagai agenda prioritas pembangunan pada tahun 2025 sampai 2030, yang utamanya adalah menjaga kekuatan untangnya alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kemudian juga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis, menata kepariwisataan Bali secara fundamental dan komprehensif, membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian Bali untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah di Bali, Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Sehingga dengan demikian masyarakat Bali akan dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih berkeadilan, menjadi lebih sejahtera, bahagia, niskala, sekala. Dan tentu saja kami berharap dengan doa restu, dukungan seluruh komponen masyarakat Bali, dan terutama spirit partai pengusung yang ada di Bali ini, dengan segala ketulusannya mendukung kami, mengusung kami. Kami berharap agar dalam pilkada nanti tanggal 27 November 2024, yang pertama adalah pilkada berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan kondusif, agar masyarakat Bali dapat menggunakan
hak pilihnya sesuai hati nurani di dalam menentukan pemimpin terbaik yang diinginkan untuk dipercaya membangun Bali ke depan. Hal kedua adalah pilkada berjalan lancar tidak cukup, tapi adalah menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan akan mampu membawa kemajuan dan perubahan yang bisa mengakomodir perkembangan di masa yang akan datang dengan berbagai tantangan yang ada, permasalahan yang ada dalam dinamika lokal, nasional, dan global, serta memenuhi harapan generasi penerus anak-anak muda kita, generasi Gen Z, dan juga generasi milenial untuk dapat mendapatkan ruang yang cukup sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya di masa yang akan datang, sejahtera bahagia setelah pembangunan itu dapat dicapai dengan baik. Sehingga dengan demikian Bali ke depan akan tetap eksis, terjaga dengan baik, semakin berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing secara berkelanjutan, yang tentunya nanti akan terus diwariskan kepada generasi penerus dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Jadi kita tidak hanya membangun untuk kepentingan hari ini, untuk kepentingan 5 tahun, 10 tahun. Bahkan kami akan menjalankan agenda haluan pembangunan Bali 100 tahun sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan Bali 100 tahun. Dan pilkada serentak ini Astungkara tanggal 27 November 2024 akan menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan agenda pembangunan Bali 100 tahun ke depan, di mana 5 tahun pertamanya yaitu 2025 sampai 2030 adalah merupakan momentum yang sangat penting strategis untuk menjalankan agenda ini, membangun peradaban Bali di masa yang akan datang, sehingga Bali ini betul-betul akan semakin maju ke depan bagi anak-anak kita. Nah, inilah sebagai pengantar yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini kawan-kawan media dapat menyebarluaskannya ke seluruh masyarakat Bali, tidak saja yang ada di Bali tapi juga di seluruh Indonesia. Dan kemudian kami berharap agar masyarakat Bali, seluruh komponen masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya nanti dengan baik, penyelenggaraan dengan jujur dan adil, demokratis, sehingga dapat memilih pemimpin yang diinginkan dan akan mengemban misi terbaik bagi Bali di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kami akhiri Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Merdeka. Pak Wakil, ada yang mau disampaikan? Hah? Ya. Bandara, kemudian penanganan sampah di Denpasar. Kira-kira kalau Bapak ada nggak isu konkret atau program konkret yang akan ditawarkan? Kemudian tadi Pak Ketua KPU kan menawarkan soal green election. Gimana upaya paslon Pak Koster dan Giri mengimplementasikan itu, apalagi sekarang mungkin pendukungnya sudah banyak dan mungkin bergerak dari bawah untuk memasang baliho, untuk arahannya ke mereka seperti apa? Mungkin biar didengar langsung. Ya. Yang pertama, di periode pertama memang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur darat maupun laut, dan juga udara, pengembangan Bandara Bali Bandara Ngurah Rai. Dan untuk ke depan, saya kira, dan saya perlu menyampaikan kepada masyarakat Bali secara keseluruhan, sebenarnya Bali ini sangat tertinggal dalam infrastruktur, apalagi dalam posisi sebagai destinasi wisata utama dunia. Bali sangat tertinggal, sudah lama tertinggal dalam urusan infrastruktur. Maka ke depan dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, salah satu unsur penting yang harus dibangun dengan serius adalah pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan untuk transportasi masyarakat lokal Bali maupun juga untuk mendukung ekosistem pariwisata Bali.
Ini nomor satu. Yang kedua adalah yang sangat penting menjadi perhatian kita adalah adanya ketimpangan pembangunan antara utara dengan selatan, timur dan barat. Sekarang 60% lebih ekonomi itu berputar di Bali Selatan, sehingga sangat tertinggal di utara, di barat maupun di timur. Dan tentu ini tidak bisa hanya dibangun dengan wacana, tapi harus dibangun dengan program konkret, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di wilayah Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat. Nah, apa dia? Nah, tentu tidak bisa dibuka di sini semua. Yang ketiga, mengenai green election, kami sangat setuju karena memang prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yang tercantum dalam visi Nangun Satkita Loko Bali adalah bagaimana membangun Bali ini agar berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jadi sangat sejalan dengan visi Nangun Satkita Loko Bali. Dan dalam konteks pilkada ini kami sangat mendukung agar dalam pelaksanaan pilkada ini, kampanye ini mengurangi penggunaan baliho. Di samping persoalan keindahan alam Bali, juga Bali sebagai destinasi wisata jangan sampai menampilkan wajah yang membuat keindahan itu terganggu. Bali sebagai destinasi wisata harus menunjukkan tampilan yang ramah lingkungan, yang berbudaya, yang indah, dan yang bersih. Itu. Cukup. Pak, saya langsung ke Pak bakal calon wakil gubernur saja Pak. Gini, Pak Man, hari ini memang terbukti Pak Man legowo untuk menerima menjadi calon wakil gubernur Pak. Sebelum-sebelumnya bahkan katakanlah pendukung sangat ingin Pak Man untuk maju menjadi Bali 1. Alasannya saja Pak Man, seperti apa? Jadi dalam hal ini tidak ada istilah dengan kata legowo. Dan saya sebagai petugas partai dari PDI Perjuangan ditugaskan dimanapun kita bersedia. Tetapi ketika terpilih nanti bukan menjadi pejabat partai, dan kita akan menjadi pejabat masyarakat. Jadi persoalan kita disandingkan dengan calon yang lain, peserta pilih ini kami tidak akan menargetkan berapa persen kemenangan. Yang penting kami memohon doa, restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat Bali bagaimana bisa menentukan pilihannya kepada peserta pilih. Intinya peserta pilih menang. Terakhir ini Pak, udah panas dulu dari tadi di sini. Untuk Pak Giri Praste, Pak Giri, itu setelah sekarang sudah resmi sebagai pasangan calon, pertanyaannya itu baliho kan masih banyak Pak. Dan kemarin Pak Koster bilang nanti ada aparat yang mungkin akan menertibkan. Tetapi kan agak sulit melihat bahwa itu tidak mungkin, tidak ada unsur kecintaan sama Pak Giri. Pesan terhadap green election dengan banyaknya baliho Pak Giri sampai di pelosok desa, gimana Pak? Jadi kami prinsip kalau memang regulasi yang mengatur, karena kami law enforcement, keberpihakan kita kepada hukum dan penegak hukum. Pertarian dengan green election ini, nanti kalau itu memang dibatasi, kita harus batasi. Dan kita hormat dulu sebagai warga negara, kesatuan bangsa yang baik dan benar. Yang kedua, pertalian dengan baliho yang sudah ada ini, kami akan meminta kepada para pendukung Nyoman Giri Praste ini akan melaksanakan pembersihan terhadap itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya semuanya. Terima kasih ya.
Ada pesan. Bawah. Kita yel dulu ya. Tadi kan sudah dilatih ya. Kalau saya sebut coaster kiri, Bangkit Jaya Menang. Siap ya? Siap? Oh, W menyala W. Nah gitu ya. Sudah siap? Coaster kiri, Bangkit Jaya Menang.